Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Febrian Semiring dengan NIM 3232001021 dari kelas instrumentasi pagi semester 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengaplikasian diode sebagai logic gate. Yang seperti kita tahu, diode juga bisa menjadi simulasi sebagai logic gate. Di sini saya akan menjelaskan tentang OR gate dan AND gate. Pertama, OR gate. Di sini telah saya buat rangkaiannya, di mana terdapat sebuah sumber tegangan yang telah kita beri nilai 5 volt, dua buah switch yang akan mensimulasikan bahwa dioda ini akan low atau akan high, dan dua buah dioda sudah pasti, satu buah resistor, dan satu buah outputan yang berupa LED yang nantinya akan menunjukkan hasilnya atau outputannya akan low atau high, dan sebuah voltmeter untuk mengukur volt yang mengalir pada outputannya, dan tidak lupa dengan ground. Yang seperti kita tahu bahwa OR gate ini memiliki hukum di mana ketika dua-dua inputannya itu adalah low, maka outputnya juga akan low. Namun ketika salah satu atau dari kedua inputannya bernilai high, maka output juga akan bernilai high atau 5 volt ya. Jadi dengan rangkaian yang telah saya buat ini, kita coba simulasikan. Dan juga saya telah membuat tabel kebenarannya ya, agar kita dapat mengetahui simulasinya. Yang pertama kita coba pada D1 ketika keadaan low, dan D2-nya ketika keadaan low juga. Seperti ini ya. Berarti dia terhubung dengan arah ground ini ya, atau 0 volt. Dan maka LED ini tidak akan hidup karena tidak ada aliran yang masuk, karena ini seperti rangkaian cut off atau rangkaian yang terbuka, sehingga tidak ada aliran tegangan yang masuk. Berikutnya yang kedua, ketika D1 tetap low dan D2 menjadi high. Seperti ini. Nah, di sini barulah LED ini akan menyala karena di sini terdapat aliran tegangan yang masuk langsung ke LED ini. Dan ketika digambar, maka pada diode yang kedua ini seperti rangkaian terbuka ya. Maksud saya seperti rangkaian tertutup atau dalam keadaan on, dan D1-nya akan terlihat seperti rangkaian terbuka atau dalam keadaan cut off. Berikutnya yang percobaan ketiga, ketika kedua dioda ini bernilai high. Seperti ini, dan hasilnya sudah pasti LED-nya akan bernilai high atau 5 volt, ditunjukkan dengan LED ini hidup. Seperti ini, karena kedua dioda ini bersifat on ya, atau rangkaian tertutup, maka adalah aliran tegangan yang masuk ke arah LED ini. Dan percobaan yang terakhir, ketika D1-nya tetap high dan D2-nya tetap kita ubah menjadi low, maksud saya. Dan ini sama seperti percobaan yang kedua tadi. Oke, ini kita putuskan atau kita sambungkan ke ground. Maka LED ini juga akan tetap hidup karena terdapat aliran yang masuk melalui aliran dioda yang pertama. Dan mungkin itu saja untuk OR gate. Berikutnya kita ke AND gate. Dan di AND gate ini saya juga setelah membuat rangkaiannya. AND gate ini berbeda dengan OR gate, di mana AND gate ketika kita ingin hasilnya berupa high atau outputannya berupa high, maka kita perlu kedua inputannya bernilai high atau 5 volt. Jika tidak, maka dia akan bernilai low outputannya. Dan di sini
arah diodanya berbeda dengan OR gate ya. Di sini katodenya langsung berhubungan dengan 0 volt atau low-nya, seperti kita lihat di sini. Dan ini ketika kita gambarkan, maka ini seperti rangkaian yang tertutup ya, atau kedua dioda ini terlihat on, namun tidak ada aliran tegangan yang masuk ke LED atau outputannya. Dan ini sama seperti percobaan yang pertama ini pada tabel kebenarannya. Ketika kedua-dua dioda ini bernilai low atau on dua-duanya, maka outputannya juga akan low. Percobaan kedua, ketika D2-nya high, seperti ini, sama saja. Outputannya juga akan bernilai low. Dilihat dari LED-nya ini tidak hidup, karena tidak ada aliran yang masuk langsung ke arah LED. Percobaan ketiga, keadaannya terbalik, di mana D2-nya on dan D1-nya cut off atau terhubung dengan 5 volt atau high. Dan ini sama saja, tidak ada aliran yang masuk ke outputannya. Dan di percobaan terakhir ini, ketika kedua inputannya kita cut off atau kita hubungkan dengan high, maka outputannya juga akan high. Ditunjukkan dengan LED ini yang hidup, berarti terdapat tegangan yang masuk langsung ke LED, yang mengarah ke LED. Dan di sini voltmeter menunjukkan pengukuran yaitu 5 volt ya. Dan rangkaian ini ketika high kedua-duanya, rangkaian ini ketika kita gambar maka seperti rangkaian yang terbuka itu, atau dioda yang cut off, karena dia tidak terhubung langsung dengan 0 voltnya. Oke, mungkin itu saja dari pengaplikasian dioda terhadap logic gate. Jadi kesimpulannya, perbedaan antara AND gate dan OR gate adalah AND gate ketika kita ingin menghasilkan outputannya high, maka kita harus memasukkan kedua inputan itu bernilai high atau 5 volt. Namun untuk OR, ketika kita ingin menghasilkan output yang high atau 5 volt, maka kita perlu mengubah salah satu input atau kedua-dua inputannya itu menjadi high, maka outputannya juga akan menjadi high. Mungkin itu saja dari pengaplikasian dioda sebagai logic gate. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang project PBL kami. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang project PBL kami yang berjudul MCB berbasis software. Dan berikut ini merupakan gambaran dari diagram blok dari MCB berbasis software ini. Di sini kami akan membuat 3 buah modul MCB berbasis software yang di dalam terdapat microcontroller, 2 sensor, dan 1 relay. Dan di sini alurnya yaitu sumber dari PLN ini yang akan kita kirimkan ke setiap modul ini, yang modul itu akan terdapat di ruangan yang berbeda. Dan penggunaan dayanya kita bisa atur melalui aplikasi yang telah dibuat dan telah disinkronkan dengan database dan telah disinkronkan juga dengan modul-modul yang ada. Berikutnya, di sini gambar wiring dari modul tersebut. Di dalam modul tersebut juga terdapat power supply, yang dimana power supply ini untuk menghidupi microcontroller dan sensor-sensor yang ada. Dan juga terdapat LCD
untuk menampilkan daya yang akan kita pakai. Nah, di sini sumber PLN ini yang nantinya akan terhubung ke sensor tegangan, sensor arus, dan langsung ke relay. Dan semua komponen ini pastinya terhubung langsung atau tersinkron dengan microcontroller ini, yaitu ISP32. Kami memakai ISP32 karena ISP32 dapat menjalankan sistem komunikasi dengan sinyal WiFi dengan memanfaatkan sinyal WiFi. Nah, di sini sumber tegangannya akan dibaca oleh sensor ZMPT 101B, dan ini terhubung juga ke microcontrollernya. Dan sumber PLN ini juga akan terhubung dengan sensor arus ACS 712 di sini. Dan dari ACS ini juga terhubung langsung ke relay, di mana relay ini berfungsi sebagai saklar ya, pengganti saklar. Ketika arus bebannya melebihi dari modul relay yang kami pakai, maka dia akan memutuskan rangkaian ini atau modul MCB ini akan mati. Dan di sini juga terdapat MCB 6 ampere yang berguna sebagai pelindung terhadap bahayanya kelistrikan, seperti misalnya jika terjadi sebuah short circuit, maka MCB-nya akan yang menjadi saklar sebagai pengganti saklar. Berikutnya, ini merupakan gambaran dari modul yang akan dibuat nanti. Seperti ini modul MCB-nya. Di sini terdapat dua buah lampu LED pilot yang mengindikatorkan bahwa MCB ini akan berjalan atau sedang mati. Ketika dia sedang berjalan, maka LED run ini akan hidup. Namun ketika terjadi mati atau dia tidak terhubung, maka indikator stop ini akan hidup. Dan juga selain melalui aplikasi, kita juga dapat mengatur sumber daya yang kita inginkan melalui keypad yang terdapat pada modul ini. Di setiap modul juga terdapat keypad yang akan ditampilkan dan telah disinkronkan dengan LCD yang terdapat di atas ini. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.